Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia hendaklah memperbanyak amal ibadah sebagai bekal hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal hidup kita pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Sebagaimana firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yaitu hati yang bertauhid. Harta yang kita miliki, jika kita tidak menggunakannya di jalan Allah, maka akan menjadi bencana bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia menjadi bencana bagi pemiliknya karena dia terbelenggu dengan harta dunia yang dimiliki. Dia tersiksa dengan harta yang dimiliki. Dia berusaha dan berupaya untuk menjaganya. Dia berusaha dan berupaya untuk mencarinya. Dan di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawab. Oleh karenanya, bagi saudara yang memiliki kelebihan harta, hendaklah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena akan menjadi amal jariyah kelak. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Amal jariyah akan mengalir sepanjang sedekah, infak yang kita berikan dipergunakan di jalan Allah, maka sepanjang itu pula akan mengalir. Oleh karenanya, kepada saudara yang memiliki kelebihan harta oleh Allah SWT, hendaklah diinfakkan di jalan Allah, sebelum kita menyesal di kelak kemudian hari ketika nyawa meregang badan kita, kemudian kita ingin kembali ke dunia ini, ingin diundurkan sejenak waktu kehidupan ini. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sedekah, untuk berinfak di jalan Allah, maka semuanya sudah terlambat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Allah Ta'ala berfirman, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian, kepada seorang dari kalian yang namanya kematian. Lalu dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, ya, akhirkanlah kematianku, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di kota Garut ini beberapa ikhwan memiliki inisiatif untuk mengembangkan dakwah salafiyah. Konsekuensinya diantaranya adalah kita membangun beberapa tempat untuk mendidik anak-anak kita agar mereka sejak kecil, sejak dini kenal dengan agamanya, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa menghafalnya. Begitu pula kelak ke depan mereka kita harapkan menjadi orang-orang yang menyeru di jalan Allah di atas manhaj yang hak, yaitu manhaj as-salaf as-soleh, manhaj salaful ummah, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Oleh karenanya, mari kita bahu-membahu, saling ta'awun syar'i,
bekerja sama satu dengan yang lainnya. Yang satu menyumbangkan tenaganya, yang lain dengan ilmunya, yang lain dengan hartanya. Maka jika bersatu padu, dibangun di atas keikhlasan, insyaallah akan menjadi amal jariah kita kelak di hadapan Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada harta, tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah berkurang. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah akan diberikan keberkahannya. Bahkan seorang ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa harta yang disedekahkan itu akan bertambah, tidak hanya keberkahan tapi juga nominalnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah wa la zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu," rawahu Muslim. Harta tidak akan berkurang hanya karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang yang memiliki sifat pemaaf kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah yayasan di Garut ini, insyaallah berada di manhaj ahli sunnati wal jamaah, berada di atas manhaj salafus soleh. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk kerjasama, saling mendukung satu dengan yang lainnya, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Yayasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah diambil dari sebuah nama seorang ulama besar pada zamannya, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak karya-karyanya, sehingga nama tersebut diambil oleh beberapa orang ikhwan yang ada di kota Garut ini. Untuk apa? Untuk bisa mengambil pelajaran bagaimana dakwah yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia agar menyembah Allah saja dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, mengajak manusia kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepadanya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita, sedekah kita, pahala di sisinya bahkan akan dilipat gandakan sebagaimana Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang tumbuh darinya 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 bulir. Kalau kita hitung 7 kali 100 sama dengan 700. Subhanallah, ini sungguh luar biasa balasan yang Allah berikan kepada kita. Kita mengeluarkan 1 juta, Allah balas dengan 700 juta di sisinya. Mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala di hadapan Allah, yaitu di akhirat. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dari dosa-dosa kita sekalian, dan semoga apa yang menjadi keinginan dan harapan kawan-kawan, ikhwan-ikhwan yang ada di Garut ini dengan salah satu yayasan yang ada di sini, yaitu Yayasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mendapatkan ridhonya Allah, dibimbing, diberi istiqamah sampai Allah menjemput kita sekalian. Sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.